Setiap orang punya pengalaman, betul tidak? Ya, saya cerita pengalaman saya. Mungkin beda dengan Anda atau bertolak belakang dengan pengalaman saya. Jadi kayak Arvin yang masih muda ini, di antara kita dia yang paling muda nih. Makanya saya paksa kemarin datang, Pak. Saya paksa supaya dia jadi ikon anak muda di Golden Team begitu. Biar semua anak muda kita sapu bersih lewat Arvin. Ya, coba buat anak muda saya ini. Tapi kita mau latih dulu mentalnya nih ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya mau cerita perjalanan saya sampai di titik 2,5 tahun lalu Pak Heru menawari momen. Tujuan saya cerita ini supaya Anda dapat gambaran. Ini kaki saya sudah injak satu Indonesia Raya. Sebut nama kota yang saya tidak pernah. Saya sampai di Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, ini Kalimantan habis. Ini dia sampai kita ke Tanjung ya. Banjarmasin sampai kalau saya ingat makanya waktu saya WA Pak Heru saya menitik air mata. Seperti saya tidak mau ulang lagi, saya sudah capek gitu. Saya sampai di Timika, Sorong, Manokwari, ini daratan Jawa habis itu. Dan saya cerita kisah. Tujuan saya cerita ini supaya saya kasih tahu salah saya di mana. Setelah saya perbaiki cara saya, yang salah perusahaan. Tujuan saya cerita. Saya minta maaf ya, mungkin ada orang yang lebih tua dari saya cerita pengalaman saya gitu. Ya, karena MLM ini sudah jadi darah daging gitu. Makanya 2 tahun terakhir saya menutup diri di MLM, tapi jiwaku tidak tenang gitu. Kayak darah MLM ada terus ya, tapi saya tolak, saya cerita kisah dan ini cukup sedih ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini datang ke sini hidup terpuruk, mungkin saya jauh lebih terpuruk gitu. Tapi nanti saya ajarkan bagaimana kita balik keadaan ini, terutama pikiran dulu. Saya ulangi, pikiran dulu kita balik. Berikutnya kita balik dengan gerakan, kita balik keadaan. Bapak Ibu, saya tidak janji luar biasa di pola, nanti saya jelaskan sampai hari Minggu. Tapi kalau Anda komitmen, Anda tanda tangan komitmen itu. Kalau Anda tidak tembus ikuti SOP 1,38 miliar, saya keluar dari momen Januari, saya keluar. Yang penting ikut SOP itu. Siap? Siap. Pak Heru tantang ini. Dia tantang katanya habisin gudang ya. Kita balik sebentar ya. Kita direkam semuanya. Iya. 50.000 member Desember. Saya pertaruhkan semua keahlian saya. Ini baru tahap 1 Pak Heru. Saya akan datangkan kurang lebih 80 orang kembali. Tapi kita bertahap dulu. Ini lapis 2. Nanti saya tidak punya ruang untuk mengisi. Saya akan isi di bawah Anda. Tapi jangan berharap. Saya udah ukur semua ini. Target saya 50.000 member sampai Desember. Ini direkam ya. Siap? Siap. Ini mereka jadi saksi dan mereka juga bertanggung jawab tentang positif. Saya sudah hitung ya. Saya cerita dulu Bapak Ibu ya, supaya kita sepahaman tentang dunia persilatan multi level marketing. Saya ceritakan apa kesalahan saya sampai Pak Haru bilang, "Ode, kenapa kau tidak punya tabungan?" Saya jelasin semua. Kenapa di MLM bonus besar? Dulu saya punya mantan istri bilang, itu bapaknya dia dipanggil cerita 100 juta, ada uangnya. Tapi secara hukum marketing, saya ada 100 juta, saya nggak bohong. Betul ya? Persoalan itu uang itu habis itu urusan belakang. Tapi saya buktikan saya tembus 100 juta per bulan. Oke, saya cerita Bapak Ibu kisah saya. The secret of MLM ini rahasianya. Bapak Ibu kalau dengar penjelasan saya, kita sudah makrifat MLM. Pak Ferry kalau di Islam ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat Pak level 4 kan. Jadi Arvin yang masih muda kalau dengar ini, makanya saya agak keras sama dia ini. Saya mau latih anak muda itu bisa ilmu akan di atas semua. Kau ketemu top leader apapun kau cerita, habis mereka Pak. Sama saja. Makanya saya mau ajar nanti kecerdasan. Ketika konsep kita ini lahir Pak, kita akan balikan suasana network di Indonesia. Kita lihat. Dan kita akan rekrut dengan mudah orang. Karena pola selama ini masih pola konvensional. Makanya perusahaan tidak berubah, 3-6 bulan mati, 3-6 bulan mati. Biar perusahaan yang punya kapital besar mati. Karena dia tidak ketemu roh MLM itu apa. Ya saya cerita semua dari awal sampai akhir, akhirnya ada tangkap. Kenapa konsep ini harus dijalankan? Makanya saya buat komitmen. Kalau Anda serius, saya temani Anda sampai Desember. Kalau tidak Anda keluar. Saya ada buat pernyataan. Anda tanda tangan sebentar. Dan saya komit. Bukti komitmen saya pindah di Surabaya. Saya telepon Pak Heru. Saya gabung momen. Tapi tolong carikan rumah tinggal di dekat kantor. Saya selesaikan Indonesia lewat kantor ini. Karena seumur saya datang di perusahaan, hanya momen lah kantor milik pribadi yang cukup luar biasa mewah.
Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak malu Pak. Kita biasa bawa leader, kantor bawa latih, kontrak pulang Pak. Ntar dia menghilang lagi. Ya sama lah MLM yang dari Malaysia. Ntar dia uang Indonesia, dia buat kantor di Malaysia, baru dia undang kita. Lihat kantornya, ada uang dari kita. Buset. Dia inden 3 bulan baru kita. Oke Bapak Ibu, saya cerita dulu ya Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, saya minta tolong, minta maaf kepada orang yang jauh lebih tua dari saya. Ya, mungkin Pak Robert, Kak Ros, ya, Pak Mandala, saya minta maaf. Saya bukan menggurui Bapak yang lebih tua dari saya, tapi saya hanya cerita pengalaman saya di dunia MLM. Itulah kenapa 2 tahun saya tutup diri saya MLM. Saya udah trauma. Makanya waktu saya WA Pak Heru, waktu Anda mau datang, saya WA dengan air mata. Ini MLM kelima dan tercepat di Indonesia yang saya akan buat nanti. Yes. Ya, saya WA, saya nangis, saya WA Pak Heru. Saya udah capek. Tapi semangatku di momen 1000% mengalahkan semangatku di 4 MLM sebelumnya. Makanya waktu Pak Heru bilang, Ode, jangan sampai kita berangkatkan diri, jangan sampai buang-buang uang ini. Saya bilang, Pak, mereka itu orang di badan, Pak. Kalau saya dengan Bapak tidak mungkin saya nanti Pak Heru. Begitu juga mereka, Pak. Tahu tidak biaya mendatangkan Anda ini berapa? Ini 300 juta loh dengan stok yang Anda bawa pulang nanti. Saya pertaruhkan di depan Pak Heru ini untuk antar Anda ke sini. Dan saya bertanggung jawab mengantar Anda sampai Desember kita tembus 1,38. Siap. Ya, saya jelaskan perjalanan saya Bapak Ibu. Lihatlah apa yang dikatakan, kata Ali bin Abi Thalib. Lihatlah apa yang dia katakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Jangan lihat saya Bapak Ibu. Ya, saya ini manusia biasa, mungkin saya pernah salah. Tapi dengarlah apa yang saya katakan. Sepakat ya? Oke, Bapak Ibu. Dalam berhubungan dengan manusia, jangan pakai rasa. Makanya tadi si Alvin Dewi Aser, bos ini sholat Jumat, ditahu dia hari Jumat. Jangan tersinggung. Kalau kau jadi leader hebat, hilangkan rasa. Mereka semua yang lama dengan saya tahu. Kalau abang marah, ini terutama ini. Kalau abang marah dengan raja, ntar juga baik. Betul tidak? Yang dengar abang tahu, Ded? Yang sama saya sudah tahu sifat saya. Kalau abang marah dengan saya, ntar baik juga. Tapi belakangan 2 tahun terakhir tidak ada sifat marah itu. Sudah saya hilangkan ya. Saya pelan-pelan saya belajar. Tapi saya marah karena saya sayang. Makanya mereka ini Pak, ini bekas maki semua ya. Ini giri ini. Tapi mereka tahu, tidak pernah simpan di hati. Bawalah ini, kalau Anda ini jadi leader hebat, pegang kalimat saya. Dalam berhubungan dengan manusia, jangan pakai rasa. Rasa Anda gunakan, tapi pakailah logika. Jadi kalau ditegur sama saya nanti atau founder Anda, dengar saja. Pakai logik. Rasa digunakan ketika kita menghadap Tuhan masing-masing. Dalam berhubungan manusia jangan. Makanya saya bilang Pak Heru marah saja. Sebagai kakak kepada adik, marah saya kalau saya salah. Marah saja, nggak apa-apa, saya kasih mani hati. Kita sudah ngomong 4 mata Pak Heru di bawah. Marah saja. Tapi bagaimana kita angkat momen dari MLM number 1 di Indonesia. Dan inilah Bapak Ibu, tahun ini saya genap 50 tahun. Saya kelahiran 74. Saya pertaruhkan nama